Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya, sahabat Charlie dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada episode kali ini, teman-teman, kita akan eksklusif podcast kedatangan tamu spesial yang sudah saya nantikan sebenarnya beberapa pekan, beberapa minggu, beberapa bulan ya. Alhamdulillah hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita, Guru Gembul. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik-baik di sana ya? Alhamdulillah baik-baik. Itu mainannya banyak. Sama-sama lagi hujan. Ya, iya. Baik, kita juga akan ditemanin oleh Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji, di mana kita akan membahas sebenarnya adalah kontroversi ya, artinya terkait tentang Guru Gembul, kemudian reaksi publik dan pesantren tradisional gitu kan. Nah, sebenarnya satu kalimat tentang pesantren itu bisa mengguncang ribuan komentar yang justru menjadi sebuah dua kutub yang berbeda. Nah, kita ingin menyatukan di dalam perbincangan dua arah. Ketika kritik menjadi badai dan adab menjadi perisai, siapa sebenarnya yang salah paham? Malam ini dua dunia akan bertemu, nalar kritis Guru Gembul dan kearifan daripada Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji. Dengan tema podcast kita pada malam hari ini itu adalah kritik adab dan pesantren Guru Gembul versus Kiai Haji Ubaidillah Tamamunji. Baik, kita sekarang ke Guru Gembul dulu kita untuk sebagai pembicaraan awal gitu kan. Nah, Pak Guru, dari sisi akademik dan pengalaman Pak Guru di dunia pendidikan, kritik Pak Guru tentang pesantren itu kan berbasis data atau pengalaman personal. Apakah itu seruan perubahan atau bentuk sebuah kekecewaan? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Guru. Mangga, silakan Pak Guru. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya, buat yang nonton di sini. Sebenarnya saya tidak mengkritik pesantren sebagai lembaga karena pesantren sendiri bukan dalam tanda kutip sebagai sebuah lembaga yang tunggal gitu. Di dalamnya itu ada banyak sekali dan misalkan ketika kontroversi tentang pesantren ini mengemuka di Indonesia, orang-orang pesantren dari Muhammadiyah, dari Wahabi, dari Persis itu adem ayem aja sebenarnya. Jadi yang sebenarnya berpolemik dan bersengketa sekarang itu adalah tentang Nahdlatul Ulama. Makanya kemarin ketika pesantren mendapatkan sorotan yang tajam, maka pihak pertama yang mengajukan sikap itu adalah PBNU. Padahal pesantren itu kan banyak, jenisnya tuh banyak, tetapi kenapa hanya PBNU yang bersikap? Karena dalam hal ini yang merasa disorot itu adalah PBNU-nya sebenarnya, bukan pesantrennya. Jadi dalam hal ini, hal pertama yang harus kita diskusikan adalah bahwa saya itu sebenarnya nggak mengkritik pesantren sebagai kelembagaan, tetapi pesantren yang mana dulu gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pesantren yang saya maksud itu memang adalah pesantren NU, tapi itu juga nggak semuanya. Pesantren NU, jadi NU itu kan sekolah, mereka bikin TK, mereka bikin sampai ke bawahnya itu sudah kompak, sudah sama, karena memang berasal dari yayasan, sedangkan yang Nahdlatul Ulama itu tidak berasal dari yayasan, tetapi kiai satu, kiai lain memiliki pemikiran, gagasan, praktek yang berbeda, dan karena itulah maka kita juga tidak bisa mengkritik pesantren secara keseluruhan seperti itu. Makanya penegasan saya itu adalah pesantren-pesantren dengan karakteristik tertentu. Karakteristik tertentu ya itu yang seperti apa? Saya pertama kali ingin menyampaikan bahwa pesantren dalam definisi yang saya maksud itu adalah pesantren di generasi awal penyebaran agama Islam di Indonesia. Jadi kalau misalkan kita simak buku-buku yang menjelaskan tentang sejarah pendidikan di Indonesia atau sejarah pesantren di Indonesia, kita akan mengetahui bahwa pesantren-pesantren itu kan adalah hasil karya kearifan lokal masyarakat Nusantara untuk bisa beradaptasi dan menyebarkan ajaran agama Islam ke wilayah Nusantara. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah bahwa pesantren-pesantren itu sebenarnya adalah kelanjutan dari asram-asram yang sudah ada
di zaman Hindu dan Buddha. Ashram itu kemudian berubah menjadi asrama yang kemudian diterjemahkan menjadi pondok. Nah, pondok inilah yang akhirnya salah satu teori menyebut ada ashram sastri yang kemudian diubah oleh masyarakat Nusantara menjadi asrama santri atau kemudian jadi pondok santri dan kemudian jadi pondok pesantren. Nah, ini sebenarnya adalah dari masa lalu. Nah, bagaimana pola sistem pendidikan dan sistem sosial yang ada di dalam pesantren itu? Yang saya pahami adalah bahwa nilai-nilai kegotong royongan itu ada di pesantren zaman dulu, zaman generasi awal itu. Jadi santri-santri pertama tidak bayar, kemudian yang kedua inklusif, agamanya apapun tuh boleh belajar di sana, karena tujuannya adalah untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Jadi untuk yang beragama lain justru dianjurkan. Nah, jadi mereka orang-orang yang non-muslim itu belajar di pesantren itu belajarnya apa saja? Belajar apa yang dimiliki dan menjadi aset bagi kiainya, bagi pesantren itu. Jadi ada pesantren yang latarnya itu adalah perguruan silat, ada pesantren yang latarnya itu adalah praktek pengobatan alternatif atau praktek pengobatan lah pertabiban di zaman dulu gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, santri-santri di sana itu tidak membayar, tetapi mereka bekerja bersama-sama dengan kiainya untuk bisa menggerakkan industri dalam tanda kutip yang menjadi aset bagi pesantren itu. Nah, sampai sejauh ini pesantren itu sangat positif, dan ketika santri-santri itu siang-siang bekerja untuk kiainya dan kemudian malam-malam dia mengaji mempelajari agama, maka nilai-nilai duniawi dan nilai-nilai ukhrawi itu bisa begitu seimbangnya, dan itulah yang disebut sebagai gotong royong. Gotong royong yang dimaksud itu adalah bahkan tanpa uang, bahkan tanpa pemerintahan, bahkan tanpa hierarki di luar, sebuah kelompok masyarakat itu bisa hidup dan berdampingan dengan baik. Nah, itu pesantren tuh begitu, awal mulanya tuh seperti itu. Silahkan di cross check di buku-buku yang sudah tersedia. Nah, inilah yang menyebabkan saya tuh berkali-kali mengatakan bahwa pesantren itu tidak bisa dipisahkan dari Indonesia, karena Indonesia memasuki zaman modern, Indonesia memasuki zaman baca tulis secara masif itu terjadi di zaman pesantren. Dulu orang-orang di Indonesia bisa baca tulis, tapi kalangan bangsawan saja, kalangan pendeta saja, sedangkan kalangan masyarakat awam, pedagang, nelayan, petani itu sama sekali tidak memiliki akses untuk berpengetahuan dan bisa membaca teks-teks. Nah, sejak pesantren-pesantren ini beredar di Indonesia dan kemudian mulai meluas, dimulai dari Gresik, kemudian Surabaya, dan kemudian ada di sekitaran pantai utara Jawa, dan dari sana merembes semuanya ke selatan, dan dari sana tersebar sampai ke Sulawesi, sampai ke Banjar, sampai ke Malaka, dan sebagainya. Nah, merekalah yang kemudian menjadikan orang-orang Indonesia itu bisa baca tulis secara keseluruhan tanpa kasta. Makanya dalam hal ini pesantren tidak bisa dipisahkan dari sejarah Indonesia. Nah, itu pesantren itu seperti itu. Jadi pesantren itu adalah lembaga pendidikan yang mendahului zaman pada waktu itu, karena dia mampu mengubah paradigma pendidikan di Indonesia dan bahkan merevolusinya secara radikal. Nah, seiring berjalannya waktu, pesantren-pesantren ini ada yang tetap melanjutkan tradisi pendobrakannya. Ada yang pesantren-pesantren itu yang tetap maju dan mencoba untuk melampaui zaman, tapi ada pesantren yang justru stuck berhenti di situ dan kemudian mengagung-agungkan tradisi masa lalunya. Dan yang lebih cukup mengerikannya lagi adalah ada pesantren-pesantren yang mengagungkan masa lalu dan kemudian melabeli masa lalu itu sebagai bagian dari agama yang sakral dan tidak bisa dikritik. Seperti yang akhirnya kemarin menjadi polemik itu, misalkan jalan ngesot, jalan bebek di depan kiai. Kalau misalkan dikritik, itu adalah bagian dari tradisi masyarakat Nusantara di masa lalu. Dikritik tuh gak apa-apa, karena apa? Karena itu bukan bagian dari agama Islam, itu adalah bagian dari tradisi masyarakat lokal untuk menginterpretasikan, memanifestasikan, dan mengekspresikan nilai-nilai ajaran agama Islam. Dan karena itu adalah bentuk manifestasi dan bentuk ekspresi, maka itu adalah buatan manusia. Dan karena itu adalah buatan manusia, maka boleh dikritik, sah untuk dikritik, dan sama sekali tidak memiliki nilai-nilai yang sakral.
yang tidak boleh dikritik dalam tradisi Islam itu adalah nilai-nilai yang secara langsung berhubungan dengan dasar-dasar agama Islam atau dasar-dasar iman Islam. Sedangkan tradisi masyarakat, misalkan orang Arab tradisinya ketemu dan bersilaturahim itu adalah pegang-pegangan janggut atau cium kening dan sebagainya. Nah, itu kan ekspresi kebudayaan. Ekspresi kebudayaan itu silahkan diikutin, tapi kalau dikritik pun ya tidak memiliki nilai sakralitas apapun, itu biasa aja gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada sesuatu yang kemudian bertentangan, nilai-nilai tradisi itu yang bertentangan dengan ide-ide yang lebih modern dan kemudian bertentangan dengan gagasan-gagasan yang secara empiris terbukti menjadi lebih baik, ya saya pikir gak jadi masalah untuk mengkritik nilai-nilai itu, begitu. Nah, jadi kesimpulannya adalah saya tidak mengkritik pesantren sebagai sebuah lembaga, karena di dalam pesantren itu ada banyak sekali. Saya mengerucutkan pesantren-pesantren dalam hal ini yang salaf atau yang mengaku sebagai berafiliasi dengan NU gitu. Dan yang berafiliasi dengan NU pun tidak semuanya saya kritik, karena pesantren itu beragam. Nah, yang saya kritik itu adalah pesantren-pesantren yang masih membawa tradisi-tradisi masa lalu dipaksakan di zaman sekarang, kemudian ketika ada upaya-upaya untuk menilai dan memperbaiki, justru malah dihujat. Nah, inilah ini menjadi kekhawatiran, karena kalau memang ada orang-orang dari Nahdiyin, dari pesantren yang justru malah mensakralkan manifestasi dan ekspresi beragama, itu tuh disebutnya menjadi radikal. Radikalisme itu kan karakteristiknya begitu. Kalau sudah radikal ya seperti yang kemarin itu, ada orang Banser yang sampai mengancam orang lain, menggorok lehernya, atau menghalalkan darahnya. Dia bilang karena apa? Karena menghina Kiai Nahdlatul Ulama. Ini kan udah asobiyah. Asobiyah tuh radikal, fanatik pada kelompoknya. Fanatik terhadap kelompoknya itu, dalam Islam dia ditentang, dalam teori-teori pemikiran modern itu juga dianggap sebagai kejumudan. Lalu kenapa itu dipertahankan? Gak jadi masalah kalau misalkan NU dikritik, gak jadi masalah saya pikir kalau misalkan masyarakat kita terbuka dalam pemikiran. Gus Dur juga seperti itu. Dan di zaman Gus Dur, coba lihat betapa besar hujatan caci maki kepada Gus Dur. Ada nggak orang-orang NU yang bertindak radikal seperti sekarang? Nggak ada. Hal paling jauh yang dilakukan oleh orang-orang NU untuk membela Gus Dur adalah bikin pasukan berani mati untuk Gus Dur. Maksudnya itu defense. Dia nggak ngancam orang lain, tapi dia mengatakan dia akan membela Gus Dur. Jadi defense. Jadi itu yang paling jauh yang mungkin bisa digagas oleh orang-orang NU di zaman dulu ketika mereka belum asobiyah, ketika mereka belum fanatik golongan. Nah, sekarang justru sebaliknya, reaksinya itu begitu luar biasa, reaksinya itu begitu berlebihan, saya pikir. Makanya ditekankan dalam hal ini adalah bahwa kita tidak mengkritik pesantren sebagai sebuah lembaga tunggal yang otentik. Kita mengkritik parsial dalam praktek-praktek keagamaan yang mengatasnamakan pesantren. Begitu. Ya, baik Pak Guru, sedikit inilah. Berarti apakah ada semacam pergeseran tradisi pesantren dari zaman dahulu yang dirintis oleh ulama-ulama zaman dahulu sehingga ada pengaruh-pengaruh yang membuat image pesantren di hari ini? Atau mungkin seperti apa pandangan Pak Guru? Iya, tentu saja ada pengaruh-pengaruh dari luar. Cuman saya melihat bahwa Nahdiyin sekarang itu menjadi lebih reaktif karena memang lebih banyak masalah gitu. Jadi kalau dulu mereka itu sangat percaya diri dengan apa yang mereka miliki, jadi mereka itu tidak reaktif, tidak emosional, tidak impulsif. Mereka ya biasa-biasa aja gitu, dan mereka sangat terbiasa untuk diskusi. Tetapi hari ini momentumnya itu adalah, pertama, ada korupsi dana haji yang melibatkan, yang konon katanya dituduhkan melibatkan pimpinan-pimpinan tertinggi PBNU. Kemudian ada pesantren runtuh.
Kemudian mulai ada cibiran, kemudian ada kasus pencabulan, 130 kasus per 6 bulan yang ada di pesantren. Kemudian ada kasus bullying dan lain sebagainya yang terpublikasikan. Nah, masalah-masalah yang besar inilah yang saya pikir membuat kalangan Nahdiyin sekarang itu menjadi lebih sensitif dan apa ya, bergerak sangat impulsif terhadap kritik-kritik yang dihujamkan kepada mereka gitu. Jadi ini mungkin misalkan kayak kemarin ya, Pak Gus Yahya itu ketua PBNU itu kan kemarin sebelumnya itu pernah kesandung cerita dia datang ke Israel, ke Zionis, ngapain itu. Kemudian tak lama setelah itu berguncang isu bahwa adiknya Pak Yakut kena kasus korupsi. Kemudian ini juga mungkin bisa menyeret Gus Yahya dan lain sebagainya. Nah, akumulasi dari masalah-masalah besar inilah yang saya duga membuat orang-orang NU sekarang menjadi lebih radikal. Dugaan saya sih seperti itu. Dan kalau misalkan yang lebih luas lagi, dugaan saya adalah karena kedekatan mereka yang terlalu dekat dengan politik, bahwa mereka sekarang tuh jadi lumbung suara baik di pilkada maupun pemilu, sehingga ya kedekatan dengan kekuatan politik itu pada akhirnya juga membuat mereka lupa untuk memberi dukungan dan memberikan apa ya, kaderisasi kepada generasi-generasi yang di bawahnya, kepada kelompok-kelompok yang ada di bawahnya. Saya sih menduganya seperti itu, mengingat di zaman Gus Dur, saya sering membandingkan NU dengan di zaman Gus Dur gitu. Di zaman Gus Dur, NU itu benar-benar independen, berdiri sendiri, punya otoritas yang kuat di hadapan masyarakat, dan berani berbenturan dengan Pak Harto yang adalah kekuatan diktator paling mengerikan di zaman itu. Tapi NU berani tegak berdiri di depan Pak Harto gitu. Ya karena independen. Nah, sekarang partai-partai politik kan sedikit-sedikit kalangan Nahdliyin pasti coblos partai. Nah, sekarang itu dijadikan lumbung itu, dan akhirnya ke apa ya, dunia politik ini sedikit demi sedikit menggerus idealisme dari warga Nahdliyin yang ikhlas gitu. Ya, saya menduganya begitu. Baik, kita ke Pak Kiai Ubed terlebih dahulu untuk menanggapi apa tadi yang disampaikan oleh Guru Gembul. Nanti kita akan lanjut dengan tanya jawab. Monggo Pak Kiai. Baik, terima kasih Mas Erli, yang saya hormati Mas Guru Gembul. Saya sangat mengapresiasi dan menghormati pandangan Guru Gembul yang disampaikan tadi. Saya karena tidak ada yang perlu dua arahkan seperti tema awal Mas Erli. Ada beberapa banyak yang disampaikan tadi yang memang itu saya kira bagian daripada diskursus yang memiliki banyak hikmah, istilah saya itu. Tetapi memang saya ingin mengawali, entah ini sifatnya menguatkan atau menambahkan, bahwa kita itu memang harus objektif. Pesantren itu dunia. Kalau tadi Mas Guru Gembul memang tidak mengkritik pesantren, tidak berbicara tentang pesantren dalam konteks institusi, kalau saya berbicara pesantren secara institusi, itu adalah dunia. Harus kita pahami dari perspektif dunia. Kalau kita memahami pesantren dari perspektif dunia, mau tidak mau memang harus tawasobil haqqi wa tawasobil sabr. Dan pesantren itu dikelola manusia. Manusia itu punya nafsul ammarah bisu, bukan maksum kecuali Nabi Muhammad SAW, dan memiliki potensi kesalahan. Karenanya baik pengelola pesantren sesama pengelola maupun wali santri atau stakeholder yang lain mesti harus mengawal pesantren. Jangan dibiarkan pesantren itu berjalan sendiri. Bahkan hal-hal yang memungkinkan cenderung dalam tanda kutip berbelok dari sejarah awal itu memang mau tidak mau harus diingatkan dalam konteks membaca kembali sejarah awal pesantren seperti yang tadi disebutkan Guru Gembul.
maupun kembali kepada nilai-nilai pesantren. Saya katakan pesantren itu kalau kita meminjam istilah kias atau analoginya Syafi'i, itu hukum asal pesantren itu kan dalam subsistemnya itu kan memiliki prinsip etik universal. Dan di situ juga ada nilai-nilai moral yang itu bisa kita baca dari artikel Gus Dur. Di pesantren itu ada sebuah keputusan dan ketentuan hukum yang berlaku, yang diberlakukan dalam konteks membebaskan dan mencerahkan santri, dalam konteks memberikan pendampingan pada para santri, dan hukum-hukum itu didasarkan kepada, keputusan hukum itu didasarkan kepada, ada yang didasarkan kepada teks Al-Quran, teks kewahyuan, teks hadis maupun ijma atau hasanah at-turos. Nah, yang ketiga dalam konsep analogi Syafi'i itu ada yang disebut ilat. Ilat itu sesuatu yang menjadi alasan untuk menyambungkan sesuatu yang baru biar sah, disandarkan kepada hukum asal yang memiliki prinsip etik universal itu. Nah, hukum baru, makanya kalau ada hukum baru ini disebut al-far'u. Makanya kalau ada pesantren-pesantren baru, kalau nggak sesuai dengan prinsip hukum asal pesantren, prinsip etik universal pesantren, keputusan-keputusan moral pesantren, atau hal-hal yang memantaskan pesantren baru untuk bisa disandarkan dengan pesantren lama, kalau nggak ada yang sesuai, ya dikritisi saja. Kalau memang salah, ya salah saja. Karena sesuatu al-far'u itu kalau nggak bisa menyambungkan alasannya untuk mengikuti genealogi yang ada secara universal itu tadi, ya nggak usah dikategorikan di pesantren. Dan sekarang ini harus diakui, banyak pesantren yang keluar dari prinsip etik universal pesantren, keluar dari subsistem pesantren. Saya kira apa yang disampaikan oleh Guru Gembul terlalu lembut tadi. Mungkin karena kehati-hatian Guru Gembul. Kalau saya 6 saudara, 7 saudara, 4 saudara punya pesantren. Dan saya termasuk memang generasi panjang ke atas itu rata-rata punya pesantren semua dulu. Nah, jadi bebas saja saya ngomong. Mungkin kalau Guru Gembul akan dicibir orang, kalau saya nggak ada ngibir karena saya dari pesantren sendiri. Tapi memang itu realistis. Jadi ada banyak far'un, cabang-cabang pesantren ini itu nggak sesuai dengan hukum asal pesantren. Atau nggak sesuai dengan al-aslu pesantren atau hukum asal pesantren. Dan nggak ada alasan yang bisa dikategorikan pesantren baru-baru ini, yang cabang-cabang ini itu untuk disandarkan kepada pesantren yang memiliki prinsip etik universal itu. Sampai minta-minta seperti yang pernah disampaikan Guru Gembul lewat sosial media, ini covernya rusak, ini makannya belum makan, ini dan lain sebagainya itu sebenarnya justru fenomena itu nggak ada dalam tradisi pesantren dalam minta-minta itu, dalam konteks prinsip etik universal pesantren itu. Karena meminta itu dalam kondisi apapun bertentangan dengan meminta secara publik. Itu dalam kondisi apapun bertentangan dengan hadits al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Prinsip-prinsip kayak dulu itu selalu berpesan jangan menunjukkan kefakiran. Meminta-minta itu menunjukkan kefakiran. Lah, sementara ini sekarang ini ada pesantren yang memiliki jejaring genealogi kenasaban keilmuan, ada yang masih bertahan sesuai dengan al-asalnya tadi. Tapi juga ada pesantren yang berjejaring dengan partai politik, dengan Kemenak, dengan Pemda, dengan Pemprov. Bahkan pesantren-pesantren yang memanfaatkan jaringan ini lebih cepat besar secara infrastruktur itu, sarana prasarananya itu. Nah, banyak orang yang tulus juga di pesantren itu yang tidak menikmati bantuan-bantuan itu.
di Rembang itu, di Senori itu ada ulama besar, namanya Mbah Faudel itu. Beliau hanya membatasi santri itu 10, kurang lebihnya sekitar itu, tapi ulama besar. Karyanya banyak sekali dan menjadi sandaran ulama-ulama dalam prinsip ini Ahlussunnah wal Jamaah. Dan luar biasa, santrinya hanya 10. Dan artinya sekarang ini juga menurut saya terlalu euforia. Banyak yang mengukur pesantren hebat itu kalau santrinya banyak. Mengukur pesantren hebat itu kalau gedungnya megah. Kalau mengukur pesantren hebat itu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Yang sifatnya sangat pragmatis, hedonis, dan konsumeris. Dan itu fakta itu. Dan juga ada pesantren yang apa adanya, yang memang sederhana. Tetapi prinsip etik universalnya tetap terjaga, prinsip moralnya terjaga, dan salafus sholihin, kajian aturasnya tetap kuat. Kemudian ini, kalau melihat pesantren itu kan sebenarnya yang ada sekarang ini, itu sebenarnya kan lebih kuat mengikuti sistem yang ada di ini zaman Darul Hikmah, yang sebelumnya ada Baitul Hikmah, yang sebelumnya itu ada Ulumul Awail. Ulumul Awail itu adalah pesantren era Yunani sebelum Masehi, sekitar abad 4 sebelum Masehi, yang dikenal sebagai tradisi dalam kajian Ulumul Awail, ilmu-ilmu awal. Justru di Baitul Hikam ini tradisi kajiannya itu adalah yang pertama kali bagaimana mengadop dan mengadap ilmu-ilmu Yunani, di mana pada saat itu kajian pertama dalam konteks keilmuan itu adalah kajian yang terkait dengan kosmologi, relasi suci dengan Allah sebagai metakosmik, relasi suci antar manusia sebagai manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, manusia dengan alam. Posisi manusia ini adalah mikrokosmik atau jagat cilik. Kemudian antara relasi alam dengan kesemestaan dan kealaman ini disebut makrokosmik atau jagat gede. Nah, ilmu pertama di Ulumul Awail itu ya kajian kosmologi itu sebagai unit of senses atau al-ulum al-wahdah, kesatuan ilmu. Kemudian munculnya cabang-cabang ilmu menjadi biologi, kimia, fisika, geografi, itu kan bentuk daripada fragmented of knowledge atau keterpecah-pecahan ilmu pengetahuan yang bermula dari kajian utama kosmologi itu. Dan itu menarik dikembangkan di Baitul Hikam pada zaman Harun ar-Rasyid yang dilanjutkan oleh Al-Ma'mun. Kemudian berlanjut ke Darul Hikmah yang di Mesir, dinasti Fatimiyah yang cenderung Syiah, kalau Baitul Hikmah itu cenderung Sunni. Dan di Darul Hikmah inilah muncul kajian-kajian filsafat yang luar biasa. Islam dikaitkan dengan filsafat, dan munculnya orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi ini kan justru pada era-era Fatimiyah ini. Kemudian Utsmani, dari Utsmani itu kemudian muncul di Nusantara ini. Wali Songo kan tidak terlepas dari Utsmani. Dan secara klasikal, secara institusi mengikuti Utsmani, tapi dalam konteks kajian keilmuan itu mengikuti perkembangan dari Baitul Hikmah yang dilanjutkan oleh Imam Ghazali. Makanya kemudian ada yang salah paham tentang Al-Ghazali dalam konteks ada klasifikasi ilmu. Sebenarnya Al-Ghazali membagi ilmu itu bukan dalam konteks klasifikasi, tapi dalam konteks ini pemetaan keilmuan sebenarnya. Pemetaan keilmuan dalam perspektif apa yang pernah berkembang dalam Ulumul Awail, kemudian dalam perspektif apa yang perlu dikembangkan dalam Ulumuddin, ilmu agama. Tapi bukan berarti memisahkan antara ilmu agama dan ilmu umum.
Tetapi kesalahpahaman masyarakat sekarang ini seolah-olah ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Ini kan kesalahpahaman interpretasi para scholar kita pada era sekarang ini, para akademisi kita, sehingga seolah-olah ada gap keilmuan di situ. Tapi pada prinsipnya sebenarnya al-ulum al-wahdah, unity of senses, kesatuan ilmu. Ilmu itu tidak terpisah-pisah. Tetapi harus diakui ada ilmu yang memang diroyah dan ada ilmu yang memang harus riwayah. Yang riwayah itu yang berhubungan dengan ma'rifatullah, dengan usuluddin, dasar agama, atau terkait dengan teks kewahyuan dan teks kenabian, atau yang terkait dengan ibadah. Tapi selain itu, ilmu nahwu, ilmu shorof, kemudian tareh, itu adalah ilmu umum itu. Artinya umum itu artinya tidak ada hubungannya dengan usuluddin, termasuk ilmu kedokteran. Tetapi semuanya itu dalam konteks Al-Ghazali bukan dalam konteks dikotomi, tapi dalam konteks pemetaan keilmuan yang perlu kita pahami sebagai sebuah ilmu yang tidak boleh dinafikan secara total, tetapi juga jangan melupakan yang menjadi dasar. Sebenarnya Al-Ghazali dalam konteks itu dikembangkan di pesantren. Pesantren sekarang ini ada yang masih kuat dalam tradisi itu, tetapi harus diakui memang tradisi pesantren kita ini kealimannya itu harus dikritisi. Kealiman tradisi pesantren itu sebenarnya belum begitu komprehensif. Kealimannya itu masih diukur dari sisi kekuatan hafalan, atau kealiman masih diukur dari sisi kemampuan membaca kitab. Kemampuan membaca kitab itu sebagai sebuah prinsip dasar yang memang harus mampu kalau ingin menjadi seorang ulama, kalau memang ingin menjadi orang yang ahli dalam kajian ilmu-ilmu keislaman, karena ini dasar. Tapi bukan berhenti dalam konteks begitu bisa baca teks Arab berarti sudah menjadi seorang ulama, alim, bukan begitu. Karena harus ada kajian secara holistik, komprehensif. Belum lagi setiap kajian keilmuan dalam konteks hukum misalnya, itu dalam mau tidak mau harus melibatkan lintas disiplin ilmu. Jangan sampai kita ini ditertawakan orang. Misalnya dalam baca konteks nasab misalnya, nasab itu ilmu umum, nasab itu ilmu dunia. Dalam kondisi apapun, kalau nasab itu adalah historis, maka harus dikaji secara historis. Tidak boleh dikaitkan dengan akidah. Karena nggak tahu leluhur kita ke atas, itu pun nggak dosa. Kalau nggak tahu, kalau tahu dicatat, kalau nggak tahu nggak dosa. Artinya nggak dosa itu artinya tidak menjadi sesuatu yang wajib. Sehingga kajian nasab itu jangan sampai sesuatu yang profan itu disakralkan. Sehingga perlu kita itu memahami mana wilayah profan, mana wilayah sakral. Jangan sampai yang profan itu disakralkan, jangan sampai yang sakral itu diprofankan. Sehingga ada profanisasi sesuatu yang sakral atau ada sakralisasi sesuatu yang profan, ini nanti kebalik-balik. Nah, dalam konteks ini butuh kesadaran kita bersama yang memiliki perspektif keilmuan untuk mencerdaskan, bukan malah memperbodoh masyarakat. Itu aja Mas Sherly, terima kasih. Baik, Pak Guru, ini pertanyaannya lebih kritis dan tajam ke Pak Guru, karena tadi sudah diawali oleh Ubed lah ya yang membuka diskursus kita gitu kan. Nah, pesantren ini kan banyak mengalami pergeseran Pak Guru Gembul ya, dari tradisi zaman dulu, dari tradisi yang menjadi sekarang, kemudian banyak fenomena-fenomena yang terjadi di pesantren yang kemudian Pak Guru Gembul melakukan sebuah kritik, dan pengaruh itu kan bisa positif ya kan, menjamin kesinambungan tradisi dan spiritual. Nah, ada beberapa studi kasus Pak Guru ya, itu di beberapa jurnal ilmiah yang saya juga analis juga saya juga rangkum, bahwasanya ada sedikit pengaruh terhadap tarekat alawiyah dalam proses-proses di pesantren.
Pak Guru Gembul sudah membaca ini ya. Dan kemudian ada lagi studi jurnal ilmiah dari UIN Sunan Kalijaga juga bahwasanya tarekat Ba'alawi ini mempunyai peranan penting di pesantren di Jawa Timur, Probolinggo antara tahun 52 sampai 2020. Jadi indikasi pengaruh terhadap pesantren ini sangat kuat. Tidak hanya mereka mengkhususkan keturunan Nabi, tapi terkait tentang tarekat tasawuf, sosial keagamaan, jaringan tradisi pesantren di sejumlah daerah. Nah, bagaimana Pak Guru Gembul untuk menanggapinya, Pak Guru? Mangga, silakan Pak Guru. Kemarin saya berdiskusi dengan beberapa petinggi NU di PBNU, dan mereka juga kurang lebihnya mempertanyakan, atau setidaknya saya bertanya dan mereka juga ikut mempertanyakan. Maksudnya dulu kata mereka, ketua PBNU dan teman-teman seangkatannya itu di pesantren itu batas tertinggi mereka itu adalah cium tangan guru. Dan mereka memang enggan dan agak sungkan kalau menatap langsung wajah guru. Sebatas itu saja. Tetapi mereka tidak pernah mempraktekkan mencium kaki guru, kemudian cium tangan bulak-balik seperti itu, kemudian jalan ngesot, kemudian tidak membelakangi guru dan sebagainya. Mereka tidak ngalamin itu. Jadi ketika sekarang di Indonesia yang disorot itu adalah pesantren-pesantren yang seperti itu, mereka sendiri agak bingung lah, ini sebenarnya ajaran semacam ini tuh dapatnya dari mana? Nah, tapi kemudian belakangan kita tahu bahwa pesantren-pesantren yang menganut adab seperti itu adalah pesantren yang berafiliasi dan atau memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kelompok Ba'alawi, atau dalam hal ini adalah tarekat Alawiyah, Alawiyin. Nah, tarekat Alawiyah ini memang bagi saya cenderung berlebih-lebihan dalam hal adab gitu. Jadi adabnya itu bukan adab universal seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Kiai Ubaidillah, tetapi adab yang dimaksud itu adalah bagaimana cara murid atau santri berperilaku kepada gurunya. Itu aja yang dimaksud adab tuh, sebatas itu. Jadi kalau misalkan dalam tradisi Islam memang benar bahwa adab itu lebih diprioritaskan daripada ilmu. Maksudnya puncak dari ilmu itu adalah orang yang beradab, puncak dari ilmu itu adalah orang yang berkesadaran. Jadi adab memang ada di atas ilmu. Tetapi adab untuk kalangan Alawiyin dan secara umum akhirnya pesantren-pesantren yang mendapatkan pengaruh dari mereka, adab itu dipersempit sesempit-sempitnya, sehingga yang dimaksud dengan adab itu adalah kepada gurunya. Dan karena itulah maka keberkahan pun dipersempit sesempit-sempitnya menjadi hubungannya dengan guru saja. Jadi misalkan begini, tradisi di pesantren itu, apa yang dimaksud dengan apa yang bisa menyebabkan berkah? Ada teman dibutuh ditraktir, kita traktir, itu berkah, itu adab. Ada orang di pinggir jalan butuh bantuan, kita bantuin, itu berkah, itu adab. Ada sampah berserakan, kemudian kita sapuin, kita kumpulkan, dan kemudian kita masukkan ke dalam tempat sampah, itu berkah, dan itu adab. Kemudian ada teman-teman misalkan yang mendapatkan ancaman dari orang lain, kemudian kita membantu tanpa pamrih, itu juga adalah adab, itu adalah berkah. Nah, jadi begitu luasnya adab dan keberkahan itu, tetapi entah bagaimana untuk sekelompok pesantren tertentu, biasanya yang dekat dengan Alawiyin, itu adab dan berkah itu menjadi sempit-sempitnya, yaitu adab siswa atau santri kepada guru. Bahkan adab guru kepada santrinya pun nggak dibahas sama sekali, sepenuhnya adalah santri terhadap gurunya gitu. Dan keberkahan itu apa? Keberkahan itu adalah ketika santri mengabdi kepada gurunya. Gak pernah dijelaskan guru mengabdi pada santrinya, tuh nggak ada penjelasan itu. Atau misalkan santri kepada orang tuanya, itu juga nggak dijelaskan. Kebanyakan itu ya fokusnya adalah kepada guru. Jadi ini benar-benar patron gitu. Dan kalau misalkan tadi dikatakan ada pengaruh yang sangat besar dari klan Ba'alawi atau secara khusus kelompok Alawiyin dan tarekat secara khusus, kita bahkan bisa melacak itu tuh dari istilah yang digunakan oleh pesantren akhir-akhir ini, yaitu ulama bersanad atau sanad keilmuan.
Jadi istilah ulama bersanad atau sanad keilmuan itu kan sebenarnya adalah istilah dari tarekat. Jadi orang-orang tarekat di zaman bahkan sampai zaman sekarang mereka itu kan ada satu orang itu dapat ijazah dari orang sebelumnya, dapat ijazah dari orang sebelumnya, dapat ijazah dari orang sebelumnya untuk mempraktekkan ritual tertentu, wirid tertentu, amalan tertentu dan lain sebagainya. Nah, ini tuh kan bersanad tuh maksudnya memang sudah mendapatkan rekomendasi dari orang terdahulu yang sebelumnya, begitu seterusnya sampai ada tarekat-tarekat itu yang puncaknya itu ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib gitu ya, atau yang lebih sedikit lagi kepada Abu Bakar gitu dan sebagainya. Nah, jadi istilah ulama bersanad dan sanad keilmuan itu kan asalnya tuh dari sana, tapi kemudian dipakai secara lebih luas. Jadi masalah fikih pun termasuk ada sanad keilmuannya dan sebagainya. Nah, jadi pengaruh dari tarekat, khususnya tarekat Alawiyin ini memang benar-benar kuat dan besar. Bahkan di zaman Belanda, Snokur Gronje itu juga melihat sebuah fenomena bahwa tokoh-tokoh di Indonesia yang karismatik, yang kuat, itu biasanya kalah pamor kalau tidak memiliki hubungan dengan kehabiban gitu, Habib-habib dari Hadramaut, dari Yaman itu. Jadi memang pengaruhnya juga sangat besar dalam hal ini. Makanya sekali lagi, kalau memang ada pesantren yang nampak feodal, ada pesantren yang nampak keluar dari jalurnya dan sebagainya, kita lihat keluar dari jalur itu mungkin masuk ke jalur berikutnya, yaitu jalur Alawiyin. Kita bisa cek misalkan praktek-praktek yang ada di Alawiyin, apakah itu juga terjadi di pesantren yang lokal, yang Nusantara atau tidak gitu. Cuman sekali lagi harus ditegaskan, harus dipastikan bahwa tradisi-tradisi jalan ngesot dan sebagainya itu bukan tradisi keumuman pesantren. Dan kalau misalkan pada bagian itu NU dikritik, NU tuh nggak usah marah-marah, nggak usah baper. Karena lebih banyak orang Nahdiyin dengan pesantrennya yang tidak begitu. Cuman sekarang itu banyak pengaruh dari Alawiyin sehingga semuanya tuh jadi nampak begitu, dan ketika dikritik ini adab. Bukan, ini bukan adab. Adab tuh jauh lebih luas daripada sekedar hubungan santri kepada gurunya ansih gitu. Tapi tentu saja ini adalah sesuatu yang jauh lebih luas. Jadi kita dalam hal ini memang harus selidiki dan harus curigai, jangan-jangan pesantren yang menjadi seperti feodal ini tuh justru pengaruh dari kelompok habaib. Jangan-jangan seperti itu. Ya, dugaan Pak Guru ini bisa menjadi bahan untuk riset Pak Guru. Jadi lebih mengedepankan bagaimana kita bisa meneliti korelasi hubungan antara pengaruh Ba'alawi terhadap tradisi pesantren dan seberapa persen itu ya, berkaitan lah, artinya mempengaruhi pesantren gitu kan dengan tradisi Ba'alawi. Nah, baik Pak Guru. Bagaimana kalau pesantren yang dipengaruhi Ba'alawi itu menjaga keseimbangan antara spiritualitas, tradisi, dan keilmuan? Apakah ada contoh konkret yang bisa ditampilkan bahwa pesantren modern itu harus menyesuaikan tanpa kehilangan karakter Ba'alawi atau tradisional? Mungkin seperti apa Pak? Saya dalam hal ini mengkritik keras sebagian dari oknum-oknum Ba'alawi dalam hal begini. Saya percaya, ini iman saya tuh kurang lebihnya seperti ini. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dekat sekali dengan hambanya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mendengar semua keluh kesah kita. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih dekat daripada urat nadi kita dan tahu jauh lebih banyak tentang kita daripada diri kita sendiri. Itu adalah keimanan saya. Nah, karena itu maka sebenarnya hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan antara hamba dengan Khaliknya, itu adalah hubungan yang personal, imanen, dan benar-benar benar-benar pribadi gitu. Tapi kalau misalkan hubungannya antar manusia dengan Tuhan itu imanen pribadi, maka itu tuh tidak menguntungkan sekelompok orang. Maka kemudian dalam panggung sejarah itu ada orang yang mencoba untuk menciptakan agama, yang agama itu harus ada maklarnya. Misal, dalam Islam, manusia dengan Tuhan bisa langsung terkoneksi. Tapi kemudian muncul sebuah kelompok atau sebuah aliran yang kamu tidak bisa dekat dengan Tuhan kecuali lewat bantuan kami. Kamu tuh ahli maksiat, kamu tuh jahat,
kamu tuh baca Quran aja masih gak bener, sholat aja masih belum khusyuk. Jadi jalan terdekatnya itu untuk mendapatkan kedekatan dengan Tuhan, sibgoh dari Tuhan, maka lewat jalur kami. Nah, muncul maklar-maklar yang semacam itu. Kemudian ada juga dari kelompok-kelompok itu yang mengatakan, kamu tuh jauh dari Tuhan, kamu tuh tersesat, logika kamu tuh jauh, maka ikutlah tafsir kami. Kalau kamu baca Quran langsung, kalau kamu baca hadis langsung, kamu akan tersesat. Jadi karena itu levelnya tingkat tinggi, jadi ikuti saja penafsiran kami. Kemudian mereka juga bikin pernyataan, kalau di luar kelompok kami itu, wah, sudah tidak kami jamin, itu udah sesat dan menyesatkan. Ikut kelompok kami karena kami yang paling benar. Nah, 3 prinsip ini itu dipegang oleh sebagian orang Ba'alawi dan Mama Gufron kemarin itu. Jadi ketika ada orang yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan secara imanen, kata mereka, oh nggak bisa, kamu tuh jauh dari Tuhan, kecuali kamu dekat dengan keturunan baginda Rasulullah SAW. Jadi nanti dapat syafaat dari kami. Nah begitu kan? Nah jadi inilah yang membuat orang-orang Islam sekarang itu menjadi semakin inferior. Kalau dalam ajaran Islam dan tentu saja di ajaran pesantren, putus harapan pada Allah itu adalah dosa yang paling besar, sebesar-besarnya dosa, putus harapan. Tapi mereka mengajarkan putus harapan itu bahwa kamu tuh pendosa, kamu tuh jahat, kamu tuh ahli maksiat, kecuali lewat syafaat kami. Jadi mereka tuh diputus harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali lewat kami. Bahkan ketika dari sebagian habaib itu, dari Ba'alawi itu sudah meninggal, makamnya pun dijadikan sebagai perantara hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal sekali lagi dalam iman saya, iman Islam saya, Allah berjanji dekat dengan hambanya. Dan Allah mendengar keluh kesah kita. Setiap 1 kali langkah kita kepada Allah, maka Allah juga akan mendekat kepada kita dengan langkah yang jauh lebih cepat lagi. Itu adalah ajaran agama Islam. Tapi kemudian dirubah sama mereka agar mereka dapat penghasilan, agar mereka kemudian dapat otoritas spiritual, agar mereka dapat pengaruh di kalangan masyarakat. Bahkan ketika mereka tidak memiliki apa-apa, cukup bikin gundukan tanah yang isinya tidak ada jenazah, kemudian diklaim ini adalah leluhur dari kami, dan kalau ziarah ke sini maka bisa mendekatkan diri kepada Tuhan. Sejak kapan kita jauh dari Tuhan? Tuhan tuh dekat dengan kita. Jadi Rabi'ah al-Adawiyah itu kan pernah menegur. Ada seorang ulama yang berkata kepada murid-muridnya, ya murid-murid, ketuklah pintu itu, karena bagaimanapun pintu itu akan dibuka. Maksudnya pintu Allah, hamba kepada Tuhan, hamba ingin mendekat kepada Tuhan, ketuk-ketuk aja terus, nanti insya Allah pintu itu akan dibuka. Kata Rabi'ah al-Adawiyah, sejak kapan pintu itu harus disebut akan dibuka? Memang kapan pintu itu tertutup? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memang selalu dekat dengan kita, tapi ada orang yang mencoba cari keuntungan, jualan agama dengan apa? Dengan memisahkan dan dengan menciptakan keputusasaan di kalangan umat manusia terhadap Tuhannya. Dibuat putus asa agar mereka bisa dipercaya sebagai orang suci yang menjadi jembatan antara hamba dengan Tuhannya. Nah, ini saya yakin sih sebagian dari tarekat-tarekat banyak yang mempraktekkan itu. Dan yang kita ketahui sekarang, Ba'alawi atau oknum-oknum Ba'alawi itu sering sekali mengatakan hal-hal yang semacam itu. Ya, baik. Pertanyaan terakhir, ini sebagai pertanyaan kolaboratif yang nanti disampaikan, dijawab oleh Pak Kiai Ubaidillah dan Pak Guru Gembul gitu ya. Sekaligus closing statement dalam podcast kita malam hari ini. Baik, pertanyaannya, jika tradisi pesantren mulai bergeser dan pengaruh Ba'alawi menjadi salah satu faktor
maka bagaimana seharusnya pesantren masa kini menetapkan standar adab, keilmuan, dan otoritas? Dan pesantren tradisional perannya seperti apa yang dipimpin oleh K. Ubed, dan apa peran kritikus seperti pada Pak Guru Gembul? Mungkin K. Ubed dulu terlebih dulu untuk menyampaikan. Monggo Bagai. Baik, terima kasih. Saya ingin menguatkan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul dalam teks sebuah harapan itu. Sebenarnya itu bisa kita kutip dari Hikam, karya Ibnu Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timad alal amal nuqsanur roja inda wujudi zalal. Di antara tanda-tanda orang itu tergantung pada amal, itu adalah berkurangnya sebuah harapan ketika dia mengalami dosa. Artinya ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya harapan itu untuk terus kepada Allah. Jangan putus harapan kepada Allah. Karena jangankan sesuatu yang sederhana, sesuatu yang dianggap wajib pun kalau kita lakukan, itu jangan karena amal yang diwajibkan itu. Jadi artinya begini, misalnya kita melakukan sholat, itu sholat kita laksanakan sebagai sebuah perintah yang harus kita lakukan. Tapi kita jangan sampai punya satu simpulan atau satu harapan dengan adanya sholat itu nanti akan bisa masuk surga. Dengan adanya zakat itu nanti akan bisa masuk surga. Dengan adanya puasa akan masuk surga. Dengan adanya haji akan masuk surga. Kita nggak boleh seperti itu. Jadi suatu perintah yang diwajibkan Allah, kita laksanakan saja. Tetapi totalitas harapan itu tetap kepada Allah. Jadi amal itu tidak bisa menjanjikan kita, hatta amal yang wajib, yang diwajibkan, tidak bisa menjanjikan kita atas surga itu. Karena surga itu sangat terkait dengan rahmat Allah, neraka itu terkait dengan keadilan Allah. Jadi seluruh perintah-perintah yang diwajibkan dilakukan saja, tapi jangan sampai menjadikan sebagai target pikiran, harapan kita targetkan pada sebuah amal itu. Amal kita lakukan, yang wajib kita lakukan, tapi harapan kita tetap pada Allah, mengharapkan rahmat Allah. Karena yang bisa menjanjikan surga kita adalah rahmat Allah, bukan amalan itu. Itulah mengapa kita tidak boleh tergantung pada amal. Tidak hanya yang jangankan yang wajib pun tidak boleh, apalagi yang sunnah maksud saya. Itu pentingnya menjaga harapan ini tetap kepada Allah, bukan kepada siapapun selain Allah. Oke. Kemudian tentang target pesantren kita itu sebenarnya sederhana, Mas Charlie. Berkah itu sebenarnya kan terminologi yang sangat ilmiah. Al-barokah itu kan ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Apapun yang kita lakukan, kalau menambah kebaikan itu berkah. Belajar sama guru dan itu menambahkan ilmu kita dan ketakwaan kita, berkah. Kita berdialog dengan guru, berkah. Kita mengambilkan minuman guru untuk kita berikan pada guru, dan itu salah sebagian daripada menguji kesabaran kita, bagaimana bisa berkhidmah dengan guru, itu berkah. Tetapi kesemuanya itu harus dilakukan secara wajar, jangan gulwun, berlebihan. Karena dalam kondisi apapun, khairul umur awsatuha, sebaik-baik umur perkara itu yang sedang-sedang saja. Jangan sampai berlebihan. Jangan sampai berlebih-lebihan. Karena dalam kondisi apapun, sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Kan di tradisi pesantren itu banyak, Mas Charlie, yang kiai-kiai yang marah itu kalau santri menghormat di hadapan guru itu sampai melebihi rukuk, itu nggak boleh. Jadi sampai seperti orang rukuk sholat, hormat pada guru sampai melebihi posisi rukuk, itu nggak boleh, Mas. Dan dalam posisi apapun masih tetap harus posisi di atas. Nah, itu kalau posisi gurunya berdiri.
Tapi kalau posisi gurunya duduk, ya kita ikut duduk, enggak apa-apa. Saya kira wajar. Kalaupun antri, itu saya kira kalau yang di depan duduk, karena gurunya duduk, terus di belakang duduk, itu saya kira dalam konteks antrian, Mas. Saya kira dalam konteks antrian, bukan dalam konteks ngesot. Tetapi memang dalam kondisi apapun, sebenarnya saya marah dengan Trans 7 itu sebenarnya konteksnya itu tidak sesuai antara tempat yang diberitakan, disuarakan secara audio visual itu dengan secara audio, secara suara itu tidak sesuai dengan tempat yang digambarkan itu, Mas. Nah, jadi suaranya itu bernarasi terkait dengan Lirboyo, tapi gambar-gambar itu tidak ada yang di Lirboyo, kecuali beberapa saja misalnya. Ini kan sebenarnya tidak sesuai sebenarnya. Jadi proses jurnalistiknya ini ada sesuatu yang tidak benar. Tetapi demo yang sampai menghalalkan darah dan sebagainya itu memang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Dan itu kelihatannya format FPI yang masuk dalam demo kemarin itu. Format-format. Dan memang harus diakui banyak di lingkungan tradisi pesantren ini yang polanya itu pola-pola yang luar biasa. Kan tidak sedikit sekarang ini yang saya sampai istighfar itu, tradisi pesantren, dalam tradisi pesantren di lingkungan NU, sebenarnya itu tidak boleh mengkafirkan orang, mendajjalkan orang, melaknatullahkan orang, tidak boleh. Karena ketika kita melaknatullah itu berarti mengkafirkan, karena orang kafir itu kan orang yang dilaknat Allah. Kita menganggap orang lain dilaknat Allah itu sama halnya kita menganggap kafir orang itu sebenarnya. Itu sinonim sebenarnya. Si fulan laknatullah itu sama halnya si fulan kafir. Si fulan dajjal itu sebenarnya sama halnya dengan si fulan kafir. Itu sebenarnya dalam tradisi kita nggak boleh. Nah, tetapi banyak kita dengar istilah-istilah yang sangat ekstrim seperti itu, tataruf seperti itu. Makanya memang tidak terlepas dari tradisi Arab. Sudah nggak Padan Jawa nih. Tradisi pesantren ini sudah banyak yang ikut-ikutan menurut saya, jujur saja. Sudah banyak yang keluar dari al-asl subsistem pesantren yang memiliki prinsip etik universal dan prinsip moral tadi itu, dan mempunyai teknik tindakan-tindakan yang sederhana, bersahaja, egaliter, kesetaraan, keadilan itu. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa saya sampai bertahan menjaga tradisi pesantren. Kalau saya nggak menjaga tradisi pesantren, mungkin saya total di perguruan tinggi Guru Gembul. Sehingga akademik saya ini agak terganggu juga dengan warisan tradisi yang harus saya jaga ini, Guru. Tetapi menjadi janggal ketika harus melihat fenomena-fenomena yang agak berlebih-lebihan justru di luar tradisi pesantren. Ceramahnya pada mencaci, ceramahnya. Terus saya juga heran, kiai-kiai dulu kalau ceramah itu tidak menampakkan tampilan-tampilan yang hedonis, pragmatis. Sekarang ini memang ada kritik gus-gusan itu ya ada benarnya juga, karena banyak naik motor di foto, makan mewah di foto, kemudian pokoknya banyak sistem salaman, jabatan tangan antara santri kiai di foto terus di share itu, seolah-olah di situ ada eksploitasi sebuah peristiwa yang memang membuka wacana publik untuk dikritisi. Dan ketika publik mengkritik itu sesuatu yang wajar karena memang jejak digital itu nampak. Tetapi dalam posisi apapun ini juga harus menjadi introspeksi muhasabah bagi beberapa komunitas pesantren yang sangat hedonis, pragmatis, konsumeris,
yang menampakkan glamorisme dan lain sebagainya itu. Dan itu fenomena nyata di sosial media kita. Yang gus-gus itu pamer mobil, pamer makan enak, terus mau naik pesawat di bandara difoto, terus di-share, terus kedatangannya disambut dengan penuh glamorisme dan lain sebagainya. Ini kan fenomena yang memang sebenarnya mengundang orang lain untuk beranalisis, dan itu wajar ketika ada sosok guru gembul yang menganalisis itu gitu. Dan fenomena-fenomena yang memang harus dikritik, untuk muhasabah kita semua, karena manusia tetap manusia. Dari nafsul amarah untuk bertransformasi menuju lawamah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, sofiyah, baqiyah itu tidak mudah. Kalau masih dalam nafsul amarah bisu, kalau nggak dikritisi, nggak dikawal, nggak diawasi, itu ada kecenderungan yang memang agak melalaikan prinsip-prinsip etik universal sebagai hukum asal dari subsistem pesantren itu tadi, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, baik. Kita ke Guru Gembul sebagai penutup pada podcast kita malam ini untuk menanggapi dari tadi yang disampaikan oleh Kak Ubed. Mangga, Pak Guru. Saya merasa terhormat untuk mendengar uraian dari Pak Ubaid, sehingga saya tidak banyak akan menyampaikan tanggapan, tapi saya akan langsung menjawab pertanyaan Akang tadi itu. Sebagai kritikus itu bagaimana, apa kira-kira yang memang harus dibenahi tentang pesantren itu. Jadi sekali lagi seperti yang saya jelaskan di awal itu, pesantren-pesantren Persis sekarang itu sama sekali tidak terdampak dan tidak mengeluh dan tidak menjadi bagian dari polemik terkait dengan polemik pesantren ini. Orang pesantren-pesantren Wahabi juga tidak, pesantren Muhammadiyah juga tidak. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka tuh sudah punya kurikulum dari awal sampai akhir, dan dimanapun misalkan ya, dimanapun pesantren Muhammadiyah itu berada, dimanapun pesantren Wahabi itu berada, mereka tuh sudah ada dalam satu pakem yang sama. Nah, kalau yang NU itu terlalu berwarna, terlalu beragam dan berbeda-beda. Bisa kita ambil contoh misalkan Gus Samsudin yang dulu perdukunan itu, yang sempat di dalam tanda kutip ya dipermalukan oleh pesulap merah. Gus Samsudin itu kan juga ngakunya NU, ngakunya punya padepokan, punya pesantren, tapi begitu. Kemudian lihat yang Mama Gufron, itu juga ternyata mengakunya NU. Kemudian yang saya kemarin berjumpa, di pesantren NU yang asli itu gak ada sampai ngesot-ngesot itu dari yang lain. Nah, jadi NU tuh terlalu beragam, terlalu berbeda gitu. Ada yang pesantren yang, saya mohon maaf, ketika santri-santrinya itu punya penyakit kulit, mereka justru bangga dengan itu. Ada pesantren NU yang justru mengkritik keras. Kenapa yang seperti itu? Kan kesehatan dan kebersihan itu adalah bagian dari ibadah yang khusyuk. Kalau misalkan sampai kudisan kayak gitu, ibadahnya gimana mau khusyuk dan lain sebagainya. Jadi beragam, luar biasa berbeda-beda. Makanya ini kritik ini tuh bukan untuk ditanggapi dengan caci maki, bukan. Tapi bisa, saya pikir NU juga punya standar tertentu tentang pesantren itu bagaimana, punya standar tertentu kalau santri-santri itu adabnya seperti apa, punya standar tertentu misalkan terkait dengan uang yang beredar di sana itu juga seperti apa, atau sumber daya seperti apa dan sebagainya. Itu saya pikir sesuatu yang harus, makanya saya sempat mengkritik kemarin Pak Menteri Agama, tetapi kita apresiasi ketika Pak Menteri mau bikin Ditjen, yang Ditjen pesantren itu. Kalau memang ada yang seperti itu diapresiasi, dengan harapan bahwa khususnya pesantren-pesantren NU itu punya standar yang pasti. Kayak kemarin saya misalkan diajak berdiskusi, diajak berdebat dengan seorang santri, saya minta data sederhana berapa banyak jumlah santri
yang lulus dan bekerja pada profesi tertentu. Misalkan santri yang lulus jadi dai, santri yang jadi pilot, jadi dokter dan sebagainya, itu harus ada datanya. Kenapa harus ada datanya itu? Ya agar ada standar yang bisa kita ketahui dan bisa dievaluasi. Kalau selama ini pesantren itu kurikulumnya tidak kita ketahui bagaimana, kemudian sistem belajarnya tidak kita ketahui, landasan berpikirnya bagaimana dan sebagainya, ya pada akhirnya akan menuai kritik yang kuat dari masyarakat. Jadi ini kritiknya sebenarnya bukan dari saya, tapi dari masyarakat. Jadi kalau misalkan ada yang mencaci maki argumentasi saya, itu masyarakat tuh memang seperti itu mengatakannya. Justru yang dibutuhkan itu sebenarnya bukan serangan balik pada para pengkritik, tetapi memberikan klarifikasi dan penjelasan tentang bagaimana sebenarnya pesantren itu ada dan berkembang. Dan karena itulah maka tuntutan dari masyarakat sekarang itu adalah bikin standar kriteria yang pasti dan jelas tentang pembelajaran. Begitu. Jadi itu saja sih. Jadi sekali lagi buat semua orang warga negara Indonesia, khususnya kaum Nahdliyin dan sebagainya, dialog-dialog semacam ini adalah dialog yang lumrah dan umum terjadi di perkumpulan orang-orang NU, sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil apa, mereka itu terbiasa untuk berdiskusi seperti ini. Lalu tiba-tiba ada perbedaan pendapat yang kemudian mengeluarkan fatwa halal darahnya, dan kemudian fatwa dalam tanda kutip fatwa halal darahnya itu juga kemudian dibenarkan, ditolerir dan dijustifikasi, dilegitimasi oleh wakil sekjen PBNU yang mengatakan bahwa kemarahan dan ancaman yang seperti itu adalah wajar. Waduh, itu tidak wajar. Orang NU yang sungguhan itu adalah orang yang begadang sampai jam 2 malam sambil ngerokok, ngudut, ngobrolin, kadang-kadang juga ngata-ngatain orang NU yang lain, kadang-kadang juga ngejelekin PBNU, tapi mereka tetap ada setia di sana. Ya, saya tuh kan sering ngobrol dengan orang-orang NU dan mereka itu terbiasa terbuka seperti itu. Makanya saya heran kenapa kata-kata yang biasanya diucapkan oleh ISIS, kata-kata yang diucapkan oleh jaringan JI, itu justru malah kata-kata yang sekarang diungkapkan oleh FPI, justru dikatakan oleh orang-orang NU. Jadi saya khawatir seberapa dalam sebenarnya pengaruh Ba'alawi yang jelek-jelek saja itu terhadap NU. Tapi ya kita berdoa sama-sama dan kita berjuang sama-sama dari dalam dan dari luar untuk memperbaiki pesantren, memperbaiki Nahdlatul Ulama, karena bagaimanapun Indonesia tidak mungkin memiliki sejarah seperti yang kita kenal sekarang tanpa kehadiran pesantren, tanpa kehadiran PBNU, tanpa kehadiran kiai-kiai. Jadi kita sama-sama berjuang dan mendoakannya. Baik, kesimpulan pada podcast kita malam ini. Bisa nambah? Ya, monggo. Monggo Pak. Bisa ya, monggo Pak Kai. Pendek saja Mas. Sebenarnya Guru Gembul itu tidak segala Menteri Agama Mas. Menteri Agama lah menutup pesantren, 26 pesantren ditutup itu. Guru Gembul itu biasa-biasa. Iya. Menteri Agama lebih galak lagi masalah Mas. Oke, gitu aja Mas, terima kasih. Iya, baik. Kritik tanpa adab memang bising teman-teman ya, tapi adab tanpa nalar pun membisu. Apa yang dikritik oleh Guru Gembul itu membangun ya, artinya untuk memperbaiki seluruhnya, sama-sama juga introspeksi. Dan seperti juga Guru Gembul sesuaikan dengan apa yang disampaikan di podcast di channel lain juga belum kapok untuk mengkritisi. Artinya dalam hal ini adalah untuk kecintaan Guru Gembul ini untuk memperbaiki dan mau untuk merubah apa yang salah, apa yang kurang, ya kita akan perbaiki ke depan. Nah, di antara dua itu ada ruang sunyi tempat kita belajar bahwa mencintai pesantren tidak selalu berarti diam, dan mengkritik pesantren tidak selalu berarti membenci. Nah, di balik itu semua, pergeseran wajah pesantren hari ini ada pengaruh-pengaruh besar. Salah satu faktornya dari spiritualitas Ba'alawi hingga modalitas yang tak terbendung. Tapi pertanyaannya, bukan siapa yang mempengaruhi, melainkan apakah roh pesantren masih setia pada ilmu dan kejujuran, bukan sekedar simbol dan nasab. Malam ini bukan akhir dari perdebatan, melainkan awal dari pertemuan dua cara berpikir yang sama-sama ingin membangun Indonesia yang berilmu, beradab, dan berani berpikir jernih di tengah riuh simbol. Karena dialog adalah jalan pulang bagi akal dan iman. Baik, terima kasih Guru Gembul yang sudah berkenan hadir di channel saya yang sangat sederhana ini, Pak Guru Gembul ya. Mudah-mudahan
berkah untuk kita semuanya, dan terima kasih kepada KUBET yang sudah mendampingi juga untuk berdiskusi dengan Guru Gembul membahas hal seperti ini. Nah, tentunya tetap tonton di channel Papa Zal Entertainment dan juga ada di Gembulikum dan Guru Gembul yang podcast kita pada malam hari ini berkolaborasi dengan dua channel milik Guru Gembul. Baik, terima kasih teman-teman. Kita akan kembali lagi di The Podcast Warungan di episode berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Mas Sherly, Guru Gembul. Ya, baik Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih Pak Guru Gembul. Sherly, tapi itu kata-katanya luar biasa tuh. Kapan-kapan kita podcast berdua aja itu lucu-lucu.